Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Slamet SPH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yesaya 55, ayatnya 3a. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus, kami datang menghadap tahta-Mu, hadirat-Mu yang kudus dengan seluruh keberadaan kami yang berdosa. Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan-Mu ketika kami hanya banyak berbicara daripada berbuat. Kami pandai tentang ayat-ayat kitab suci, tapi gagal mewujudkannya dalam tindakan, sehingga perintah dan kehendak Tuhan terabaikan. Kami sering merasa paling hebat dan benar, tetapi pada kenyataannya
kami gagal menghadirkan terang cinta kasih Tuhan kepada sesama. Biarlah perjumpaan saat ini membuka cakrawala berpikir kami, agar kami mampu berbuat yang terbaik kepada sesama dan terlebih kepada Sang Pemberi hidup dan Sang Pemilik waktu. Amin. Selanjutnya dipersilakan pelayanan pujian yang disampaikan oleh presbiter yang bertugas.
Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, ketika kami beribadah kepadamu, kuatkanlah iman percaya kami kepadamu, dan biarlah setiap kehidupan yang boleh berjalan dalam diri kami masing-masing, Tuhan boleh anugerahkan kehidupan yang lebih layak untuk dapat kami sertakan di dalam harapan-harapan kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itu sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya.
Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah permintaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema ibadah kita pada minggu ini diberikan judul Gereja Pejuang Kebenaran. Ketika diberikan judul Gereja Pejuang Kebenaran, maka seperti apa yang diberlakukan dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita pun mendapatkan tuntunan yang baik bagi perjuangan gereja itu di masa pandemi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tanggal 17 Agustus besok, kita semua rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang sudah kita berikan untuk negara atau bangsa ini? Di dalam kita mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini dengan menyebarkan kebaikan, cinta kasih pada sesama, sehingga menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Wujud cinta kasih sesama, gereja terjun langsung dalam membantu pemerintah dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 dengan cara pembagian sembako atau pembagian nasi bungkus untuk sesama kita yang membutuhkan. Dan sebagai ungkapan syukur, di dalam kita mengisi kemerdekaan ini dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ada dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semoga kita tetap semangat dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan benar, sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Biarlah karya Tuhan tetap senantiasa mewarnai hidup dan kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, salah satu produsen lampu beriklan terus terang Philip, terang terus. Maksudnya produser hendak mengatakan secara terus terang bahwa lampu yang diproduksinya merupakan lampu yang memiliki daya tahan yang lama. Sedangkan frase terus terang bermakna tidak ada yang disembunyikan. Mereka yang berbicara dengan terus terang akan membuka sebuah persoalan menjadi jelas, terang,
Penjelasan yang terus terang akan membuat sebuah perkara menjadi transparan dan tidak gelap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan berita Injil? Kabar keselamatan yang diamanatkan Tuhan Yesus kepada gereja untuk diberitakan kepada dunia. Apakah gereja berani memberitakannya dengan terus terang? Ketika Rasul Paulus berada di Roma, sebenarnya ia sebagai tahanan. Namun, dalam keadaan seperti itu, ia justru dapat memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus dengan terus terang. Ini berarti bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan Paulus saat ia memberikan pengajaran, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Dan semuanya jelas, kalau boleh dikatakan transparan. Bahkan ia tidak mengalami rintangan apapun saat memberitakan Injil di Roma. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Roma adalah negara hukum sama seperti Indonesia. Rasul Paulus mengemban amanat agung dari Tuhan Yesus. Demikian pula kita sebagai orang percaya. Namun kita sering tidak bersedia untuk mengabarkan Injil secara terus terang. Banyak aksi sosial dilakukan oleh gereja tanpa arah yang jelas. Seakan penginjilan dianggap selesai jika sudah melakukan kegiatan sosial. Apa bedanya gereja dengan yayasan sosial? Ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, dan selaku jemaat Tuhan. Dikatakan sekali lagi, apa bedanya gereja dengan yayasan sosial? Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan dikatakan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita sekalian selaku anak-anak Tuhan, selaku orang-orang yang berimankan kepada Yesus Kristus? Bagaimana kita memperkenalkan iman percaya kita kepada orang lain? Dan biarlah ini pun juga menjadi sebuah penyemangat dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Dan biarlah kemuliaan Tuhan tetap senantiasa nampak dalam pola laku dan kehidupan kita masing-masing. Kiranya kasih Allah senantiasa menolong dan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Bawalah si
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ketika kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, memelihara iman percaya kami kepadamu, biarlah kemuliaan Tuhan tetap senantiasa berbicara atas hidup dan kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada di dalam hidup kami, dan kemuliaan Tuhan tetap mewarnai diri kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami percaya Tuhan menolong. Dengan kerendahan hati kami datang sujud ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19, pergumulan perekonomian yang kurang baik akibat dampak dari COVID-19 ini. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan, agar bangsa Indonesia terlepas dari belenggu COVID-19 dan boleh kembali menata masa depan yang lebih baik. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, juga beserta para pembantunya, mulai dari tingkat atas hingga ke bawah, RT, RW, terutama anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan agar setiap program ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk TNI, Polri, dan para tenaga medis yang menjalankan tugas untuk menolong sesama. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menderita kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan dalam masa pemulihan. Di antaranya, biarlah Tuhan tetap senantiasa menolong dan memberkati saudara-saudara kekasih kami ini. Kami berdoa untuk Nyonya M. Laroa Naung, Ibu J.H. Baktiar, Nyonya A.M. Purwanto Hutagalung, Ibu Budiono, Ibu Wahyudi, Bapak Herman Rombot O, Bapak dan Ibu Panjaitan, Ibu Umbas, demikian juga Bapak Willem Tande Padang. Tuhan menolong, memberkati, dan memelihara
saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Kami juga berdoa bagi Ibu O.P. Kolanus, Nyonya Louis P. Hantau, Ibu Greta Maengkom, Bapak Niko Lotulung, Bapak W. Mamesa, juga Ibu Frida Paruntu, Ibu Paulina Nggolut, Ibu Munasih Muryadi, Ibu Umi Suyitno, dan kami berdoa untuk diaken Ibu Samara. Inilah saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan menolong, memberkati. Kami percaya juga Tuhan memberikan kelegaan dalam hidup dan kehidupan yang dijalani. Dan biarlah kemuliaan Tuhan tetap senantiasa ada di dalam hidup dan kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, mengangkat sakit penyakitnya sehingga mengalami pemulihan atau kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang studi mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Tuhan berikan kepandaian dan keberhasilan untuk bekal masa depannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja GPIB Batra Hayat ini beserta dengan komisi-komisi yang ada. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang ditambahkan usia 1 tahun lagi. Kami berdoa bagi Ibu Haryati Kainama Nata Saputra, Tiurlen Pane, Leonard Oliver Lapot, Jacqueline Manderos, demikian juga Anita Nunumete. Kami percaya Tuhan, tambahan usia pun membukakan tingkap kehidupan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Demikian juga sukacita Tuhan melingkupi hidup dan kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan juga ada di antara mereka. Dan biarlah lewat kemuliaan dan pertolongan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan disyukuri dalam hari ulang tahun yang diberikan oleh-Mu bagi hidup dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah harapan kami kepadamu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap senantiasa ada bagi hidup dan kehidupan kami semua. Kami juga berdoa kiranya kasih Tuhan tetap menyertai dan memelihara hidup dan kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini. Inilah doa kami dan harapan kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu tetap memberkati seluruh saudara-saudara kekasih kami, baik yang ditambahkan usia maupun setiap jemaat-Mu, lebih-lebih para presbiter yang bertugas pada saat ini. Tuhan menolong, memberkati, dan Tuhan juga memberikan sukacita dalam hidup dan kehidupannya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa syukur. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan persembahan syukur hati kami. Kiranya berkenan di depan tahta hadirat-Mu, dan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu ke-11 sudah Pentakosta 16 Agustus 2020. Ibadah keluarga Rabu 19 Agustus 2020 dilaksanakan di masing-masing sektor. Kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja 23 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Batra Hayat Surabaya. Ibadah syukur HUT RI ke-75 tahun, Senin 17 Agustus 2020, dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Batra Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial, katekesasi dan latihan paduan suara vokal grup musik kolintang pada pekan mendatang, tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020, ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan dalam kemuliaannya. Pertama, Saudara Theodorus Septianus Gampamole, Sektor Pelayanan 2, adik dari Penatua Nyonya H. Abislong dan kakak dari Diaken Nyonya S. Mailensun, dalam usia 58 tahun, pada hari Sabtu 8 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB, di rumah duka, Jalan Tanjung Sadari nomor 30, Surabaya. Ibadah pelepasan telah dilaksanakan pada hari Senin, 10 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB di rumah, dan telah dimakamkan di tempat pemakaman Kristen Kembang Kuning, Surabaya. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Gampamole. Yang kedua, Bapak Ketut Sunarta, adik dari Ibu Nyoman Tupesi, dalam usia 47 tahun, pada hari Kamis 13 Agustus 2020,
pukul 08.00 WIB di Rumah Sakit Immanuel Bandung dan telah dimakamkan pada hari Jumat 14 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB di Bandung. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Tupesi. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.